Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka masker ya. Semangat pagi anak-anak. Kurang semangat. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah terlihat sangat semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Heru. Tempat itu siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan mempresentasi kehadiran pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Berapa? Mas Johan? Lalu? Mas? Iya kan? Nggak apa-apa menghormati. Siapa yang nggak berangkat? Johan. Ya. Ada yang tahu kenapa nggak berangkat? Soalnya nggak berangkat. Oh, bolos. Ya, sudah. Oh, iya. Ya, cukup. Langsung saja ya kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini tentang teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya udah, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi dalam teks eksposisi ada 4 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, ada ciri-ciri teks eksposisi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, ada struktur teks eksposisi. Yang terakhir, membedakan fakta dan opini. Pengertian teks eksposisi. Ada yang mau bacain pengertiannya? Saya, Bu. Ya, Mas Jadid. Gak apa-apa. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memaparkan, menyajikan gagasan yang kuat tentang suatu permasalahan atau topik dengan alasan yang logis berdasarkan sudut pandang tertentu. Teks eksposisi dapat memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Ya, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan teks eksposisi adalah teks yang menyajikan gagasan berdasarkan sudut pandang yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Paham? Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau bahasa baku. Lalu, yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifatnya tuh fakta ya, faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Jenis-jenis teks eksposisi ada 8. Ada teks eksposisi definisi, ada teks eksposisi proses, ada teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi laporan,
Yang kelima ada teks eksposisi perbandingan. Yang keenam ada teks eksposisi pertentangan. Yang ketujuh ada teks eksposisi berita. Yang kedelapan teks eksposisi analisis. Lanjut ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Apa aja bisa dibaca? Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis merupakan bagian awal dalam struktur teks eksposisi atau pembuka yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Yang ketiga apa? Lebih keras? Penegasan ulang, bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Yang terakhir adalah membedakan fakta dan opini. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi bersifat tidak objektif. Jadi kalau fakta itu ada data dan langkah yang sudah terjadi atau peristiwanya. Walaupun datanya masih keliru, tapi kalau sudah ada peristiwa, itu maksudnya sudah ke fakta. Tapi kalau opini sifatnya kata sifat. Menurut saya dia cantik, menurut saya dia baik, itu maksudnya ke opini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya punya lembar kerja siswa. Nanti bisa. Iya, mau tanya apa? Itu Bu yang tadi tentang jenis-jenis teks eksposisi. Nah itu kok nggak dijelaskan ya Bu? Ya nanti kan ini ada lembar kerja, nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Oh iya seperti itu ya Bu, nanti, iya. Iya gitu. Diam. Didiskusikan. Iya benar. Satu kelas kan jumlahnya ada 30 siswa ya. Berarti 25. Ya. Iya. Iya, enggak 5 ya enggak. Buat 5 kelompok terdiri dari 5 siswa. Sudah? 5 ya, 5 siswa. Udah? Ini kelompok berapa? 1 ya? Sebentar, saya jelaskan dulu soalnya. Ya, nanti jelasin bareng-bareng. Jadi ini kan ada bacaan tentang perubahan konsep atau pemahaman manusia tentang alam. Jadi ada 2 soal. Yang pertama, tentukan struktur. Jadi paragraf 1, 2, 3 ini maksudnya ke apa? Kalau paragraf 1 maksudnya ke argumentasi misal, berarti nanti ini ditulis argumentasi. Terus soal nomor 2, tuliskan ciri dan jenis teks eksposisi yang sudah kamu baca tadi, dijelaskan di sini. Oke? Oke. Makasih. Juga ada
Guru hari ini adulnya apa? Nama kelompoknya aja yang ditulis. Nggak usah. Waktu mengerjakannya 15 menit ya, didiskusikan. Harus jelas struktur dan jenisnya semuanya ditulis. Kalian kan bawa handphone. Ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Gak ulet kok. Pokoknya yang bab awal itu tesis. Yang paragraf pertama tesis, kedua pokoknya urut itu kok urut. Tinggal cari yang jenis. Paragraf pertama. Ini ditulis ininya dong. Ya nggak apa-apa deh. Yalah. Ya. Kenapa nasi muda harus? Oke. Ini kan harusnya nomor 1 ya, tak dia ya. Iya, isinya apa Bu? Ih, Thomas dikerjain, kerjakan. You got the trust. Mulut digeser ke Namanya bukan nomornya. Jadi kalian mau namain kelompok kalian apa? Itu aja. Nama hewan boleh. Gak apa-apa, binat semuanya boleh. Asal yang sopan ya, Mbak. Ya. Banyak. contohnya apa Bu hewannya gak sopan? Hewan, enggak hewan, nama yang enggak sopan kan. Hewan kan semua sopan kan. Oh iya. Hewan sopan enggak sih? Ya. Enggak perlu. Ini satu kelompok berapa? Apa? 4. Yang belakang ikut kelompok siapa? Dapat. Oh iya. Langsung dikerja. Nanti dipresentasiin ya. Perwakilan aja kak. Presentasi itu apa Bu? Aku mau ngerin aku toksik. Udah. Lah kok bisa? Bahasanya yang baku. Oh iya Jangan Pak. mau dibikinin. Iya Pak. Mau diakan. Akan Dibikinin, dibuatkan. buatkan. Eksposisi apa? Ilustrasi. Iki masuk ya? Enggak, kak aku suruh cuman Oh. ini tuh aja lah. Anak sebenarnya iya iki uas soal nomor 1 tuh udah. Yang nomor Sak seneng ya? ya. Oh, gitu. Enggak. Tak bisa. Ciri-ciri Naomi. Ciri sama jenis. Oke.
Sudah? Ciri-cirinya ditulis di mana, Bu? Di bawah sini juga apa-apa. Yang ini kok aku tak tulis ini? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Berarti ini untuk kolom jawaban nomor 1 ya? Nomor 1 tak jawab aku, Bu. Iya, sebentar ya, Mbak. Waktunya sudah selesai ya. Sudah semuanya kan? Sudah? Dari kelompoknya siapa yang ingin maju mempresentasikan? Ya, silakan kelompoknya Mbak Isna. Saya akan menjawab soal yang nomor 1, yaitu struktur teks eksposisi yang berjudul perubahan konsep atau pemahaman manusia tentang alam. Yang pertama adalah di bagian tesis, itu biasanya berfungsi sebagai kata pengantar. Nah, contohnya yaitu salah satu akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Di sini tertulis kata adalah, berarti itu sebagai kata pengantar. Terus, yang kedua itu argumentasi. Nah, argumentasi itu terdapat di paragraf kedua. Karena apa? Di sini ada kata banyak binatang yang seharusnya. Nah, kata seharusnya ini adalah opini dari seorang penulis tersebut. Kemudian, yang penegasan ulang itu terdapat di paragraf ketiga.
Seperti kata berdasarkan pernyataan demikian, biasanya kata penegasan itu terdapat pada kalimat berdasarkan, kemudian bahwa, dengan demikian, oleh karena itu merupakan dari penegasan ulang. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Isna. Yang nomor 2, ada yang mau maju? Kelompoknya Mbak Ani katanya. Iya. Gantian juga kan? Iya. Struktur teks eksposisi yang berjudul dari perubahan konsep atau pemahaman manusia tentang alam. Ada 3, yaitu yang pertama tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis ada di paragraf pertama, yang argumentasi ada di paragraf kedua, dan penegasan ulang ada di paragraf terakhir, paragraf ketiga. Kemudian ciri-ciri salah satu teks eksposisi yang sudah saya baca yaitu teks eksposisi berita, yaitu paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang ditemukan dalam berita atau surat kabar. Ciri-cirinya yaitu paragraf mengandung informasi berdasarkan fakta untuk menambah wawasan. Yang kedua yaitu bersifat non-fiksi. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dan memaparkan sesuatu berdasarkan fakta. Yang keempat, tidak bermaksud mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir, isi informasi 5W 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, saya mempunyai kuis yang bisa dilihat di grup WhatsApp. Bisa dibuka dulu grupnya buat lihat website yang sudah saya kirim. Sudah saya kirim kok. Bisa diakses atau tidak grup websitenya? Ini loh. Grup Mas. Ini. Mas Heru. Duh, Mas Kim. Apa? Awali. Tapi di HP kalian bisa apa enggak? Bisa. Ya. Bisa di start bareng-bareng ya? Hah? Nggak bisanya kenapa?
Sinyalnya. Berarti yang punya kuota bisa kan? Yang nggak bisa ya nggak punya. Oh ya udah. Ya, ya. Join sama temennya aja. Ini soalnya nggak bisa. Iya, iya, ayo kita start bareng-bareng. Saya sudah mulai. Selesai. Kan, yang udah selesai siapa aja? Saya Bu, saya. Di start dulu. Dibuka HP-nya. HP saya disita Bu. Kok disita? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa, oke. Bisa kan? Ya, tinggal di start. Iya, nggak bisa sinyalnya. Tapi yang di siswanya udah bisa kok, di shootnya yang ke HP-nya aja, Mas. Iya kan yang bisa HP-nya. Gimana, Pak? Tempel. Nanti aja tak screen di editnya, Pak. Pas di editnya gimana, Pak? Bisa kan kok tak edit. Gak iso sinyalnya kak. Sinyal, iya. Wifi ku juga gak iso. Tapi masuk. Ya, tapi ku gak iso. Coba buka hotspot kembali. Iya, iki sinyal kowe iku lho. Disambungin aku juga gak iso.
Apa iku? I-nya nggak bisa. Enggak. Lalu. Tapi ZRL, tapi kok caps lock malahan. Soalnya saya mau centang di copy we. Ini loh. Oke, pencet buka gitu. Nah. Oke. Woi, kali juga. Ya, aku main lagi nih. Ada suaranya. Enggak sih. Enggak. Ya nggak bisa berapa huruf mbak? Apanya? Keyboardnya. Yang kayak ini toh. Tetap ini ya, ini kok gak bisa ya? Aku ya. Enggak loh, tapi enggak iki misal pasar kan. Gak harusnya kan kok muncul result ya. Alah, ya wes lah. Ya akhirnya wae. Di akhirnya wae. Bisa. Iya, ini kan jawab. Masang-masang. Yang nggak bisa lihat ke monitor. Salah. Itu dimasuk. Enggak, kok nggak ada. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi yang merupakan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam argumentasi. Bagian disebut apa struktur teks masa. Semua orang dapat menyusun berita baik media elektronik. Pintar sekali aku. Argumentasi. Dibaca. Dalam bagian suatu data. Penjabaran suatu proses. Argumen apa analisis? Suatu teks untuk mengusulkan
Nggak persuasi? A, B, C, apa D? Dalam membuat iya, nggak bisa dilihat result ya, saya kan tadi login kan, tapi itu nggak bisa, jadinya nggak bisa dilihat resultnya, ya, nggak apa-apa, kok bohong sih Mas, nggak loh. Iya nanti pas akhir nanti saya ambil. Jadi itulah pengertian tentang eksposisi. Dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menjabarkan atau membahas tentang suatu topik yang disertai dengan alasan yang logis, oke? Logis. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akan menutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.